Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Kabarnya? Baik, Bu. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu akan cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Berarti kelas 5A hari ini full tim. Yeay. Hari ini kalian tahu nggak kita akan belajar mengenai apa? Betul, teks narasi. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kalian pernah nggak membaca sebuah cerita, terutama cerita fiksi? Coba sebutkan satu buku cerita yang pernah kalian baca. Boleh, Loro Jomblang. Boleh. Nah, jadi itu merupakan salah satu buku cerita fiksi. Kita lanjut ya. Siapa yang mau speaking dulu? Mau speaking dulu nggak? Kalau Ibu bilang duduk siap, kalian jawabnya siap. Oke, duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Oke, dengarkan ya, Ibu mau buat yel-yel nih. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya hebat. Gitu. Coba berdiri dulu dong. Lu pengen lihat nih, kalian semangat gak hari ini? Oke, kita ulang ya. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya hebat. Yeay. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu teks narasi. Nah, apa sih itu teks narasi? Jadi, teks narasi itu adalah sebuah tulisan yang menyajikan kisah atau cerita yang disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasi itu berarti kisahan atau cerita. Melalui teks narasi, menulis itu dapat menghibur pembaca, memberikan informasi, ataupun menyampaikan pengalaman tertentu. Selanjutnya, tujuan teks narasi. Jadi tujuan teks narasi itu terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama yaitu menghibur pembaca dengan cerita yang menarik. Yang kedua yaitu menyampaikan pesan moral atau nilai kehidupan. Dan yang ketiga yaitu memberi informasi tentang suatu peristiwa. Selanjutnya, struktur teks narasi. Teks narasi terbagi menjadi berapa? Ada apa aja? Organisasi, komunikasi, teknologi, moral. Jadi orientasi itu adalah pembuka cerita. Yang pertama yaitu dia memperkenalkan tokohnya siapa, kemudian latarnya di mana, dan juga waktunya kapan. Nah, jadi setelah pembuka cerita itu muncullah konflik atau komplikasi. Nah, setelah munculnya konflik itu muncullah penyelesaian masalah yang disebut dengan namanya resolusi. Nah, setelah adanya resolusi muncullah kode atau bagian penutup atau pesan moral. Selanjutnya, unsur-unsur teks narasi itu dibagi menjadi berapa? 5. Unsur-unsur teks narasi. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan tokoh? Jadi, tokoh itu merupakan orang atau perilaku yang berada di dalam sebuah cerita. Nah, jadi tokoh ini itu bukan hanya sekedar tentang manusia, melainkan bisa tentang hewan atau makhluk hidup yang berperan di dalam sebuah cerita. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan kan tentang tokoh.
Coba sebutkan satu tokoh yang pernah kalian baca di dalam sebuah cerita. Ya apa tokohnya siapa? Malin. Terus? Ya, siapa lagi? Oke. Yang kedua, ada namanya apa? Apa yang dimaksud dengan latar? Tuh, latar itu merupakan tempat, waktu, dan suasana di dalam sebuah cerita. Ini yang dinamakan dengan latar. Latar itu contohnya di mana? Di pegunungan, di rumah, di sekolah, di hutan. Itu merupakan tempat. Kalau waktunya bisa pagi hari, siang hari, dan juga malam. Kalau suasananya bisa bergembira, bersedih. Nah, itu merupakan suasana yang ketiga. Alur. Apa yang dimaksud dengan alur? Betul, alur itu merupakan urutan cerita atau jalannya cerita. Dari awal, tengah, hingga akhir. Nah, selanjutnya ada apa? Apa yang dimaksud? Tema itu merupakan ide pokok atau inti cerita yang mendasari dasar di dalam sebuah cerita. Nah, jadi di dalam cerita, terutama cerita fiksi itu ada yang namanya tema. Jadi kalau misalkan kalian ingin menentukan tema, itu kalian baca dulu keseluruhan dari A sampai Z, dari awal hingga akhir. Nah, nanti kalian akan menemukan temanya di dalam sebuah cerita. Contohnya, Ibu kasih contoh tentang anak yang suka berbohong. Berarti temanya tentang kejujuran. Kayak gitu. Yang kelima ada apa? Apa sih yang maksud dengan amanat? Tuh, jadi amanat itu adalah pesan moral atau pelajaran yang disampaikan penulis kepada pembaca. Penulis ya, tipe ibunya. Kepada pembaca melalui cerita. Jadi amanat itu merupakan pesan moral atau pelajaran. Contohnya Ibu kasih cerita fiksi Malin Kundang. Malin Kundang itu dikutuk jadi batu karena tidak nurut kepada orang tua, tidak patuh kepada orang tua. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil apa? Harus patuh. Tuh, nah itu merupakan pesan moral yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Jadi jenis teks narasi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada narasi fiksi, yang kedua ada narasi non-fiksi. Kalau narasi fiksi itu apa? Cerita hayal. Contohnya seperti apa? Dongeng, terus legenda dan juga novel. Kalau narasi non-fiksi, buku sains, sejarah, dan juga pengalaman pribadi. Oke, kayaknya kalian semua sudah pada bisa ya. Sekarang Ibu pengen kalian mengasah. Jadi Ibu punya media LKPD yang bisa kalian kerjakan. Ibu bagi dua kelompok ya. Nah, jadi tugasnya adalah di sini, bentar. Di sini itu sudah ada cerita.
Ya, sudah ada double tipnya. Jadi kalian tinggal tempel, gambar dulu, lalu ceritanya gimana. Kalian susun, kalian diskusikan kepada teman kalian. Oke? 5 menit cukup? Cukup. Oke. 5 detik. 5 detik mah nggak usah kerjain. Coba bisa nggak? Yang paling bagus dan yang paling rapih ibu kasih bintang. Bintang plus. Bukan bintang kecil. Bintang kecil tuh jauh di langit. Betul, jadi gambarnya dulu baru ceritanya. Kalian diskusikan dah dengan teman kalian. Ingat ya, sampahnya jangan buang sembarangan. Karena kebersihan sebagian dari iman. Ayo, udah bisa belum? Yeay, aduh. Ini estetik banget ya. Iya, Bu. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Yeay, yang paling rapi ibu kasih bintang plus. Yeay. Ibu. Udah. Yeay. Yeay. Rapi banget. Kelompok 2, kelompok 1 juga rapi. Terima kasih kalian yang sudah mengerjakan. Bintangnya nanti ibu nilai ya. Oke, jadi begitu saja pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, ibu tutup, ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.